Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat serta diberi kelimpahan rezeki tanpa syarat, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini berjumpa lagi dengan kami di channel Sersan Sawit, sharing santai tentang sawit. Nah, pada sore kali ini kami sedang melakukan transplanting ya teman-teman. Transplanting bibit PPKS 540 kami dari pre-nursery ke dalam polybag main nursery, yaitu polybag besar ya, dari polybag kecil ke polybag besar. Dimana sebelumnya bibit ini setelah kami tanam pada awal Agustus, jadi Agustus, September, Oktober, November. Nah, di awal November ini tepat usianya bibit ini 3 bulan gitu teman-teman. 3 bulan itu berarti 12 minggu ya teman-teman ya. Jadi media tanam di main nursery yang kami gunakan ini hanya menggunakan tanah ya teman-teman, hanya menggunakan tanah biasa, kemudian kami campur dengan dolomit untuk menghemat budgeting. Nah, ini juga salah satu tips untuk teman-teman yang mau mencoba untuk membuat bibit kelapa sawit sendiri di rumah. Jadi kami telah memberikan aplikasi pupuk organik, kemudian rock fosfat serta dolomit dalam media tanam kami pada saat pre-nursery, sehingga kami berpikir bahwa di polybag pre-nursery ini masih memiliki unsur hara yang cukup banyak begitu ya, karena kami mencampur dengan sekam bakar dan kohe kambing gitu teman-teman, sehingga di media tanam main nursery kami itu tidak terlalu menggunakan campuran yang begitu banyak untuk menghemat budget gitu ya teman-teman ya, dan semoga ya bibitnya bagus-bagus. Kemudian informasi juga untuk teman-teman yang mungkin belum tahu atau kami mencoba sharing atau berbagi informasi bahwasanya pemindahan bibit sawit dari polybag kecil atau pre-nursery ke dalam main nursery atau polybag besar itu dilakukan pada saat bibit telah berusia 3 bulan atau 12 minggu. Nah, polybag besar yang kami gunakan di sini memiliki ukuran 35 kali 30 cm ya teman-teman. Kemudian bibit sawit yang normal pada saat 3 bulan, berusia 3 bulan itu sudah memiliki 3 helai daun teman-teman. Nah, ini sesuai buku petunjuk teknis yang kami dapat pada saat melakukan pembelian bibit ini, bibit PPKS 540 ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat, ini ada 3 helai daun seperti ini, bahkan ada yang 4 teman-teman. Nah, ini kami melakukan penanaman serempak ya. Nah, ini 1 2 3 4 ya, ada 4 ya teman-teman ya. Nah, kemudian metode kami dalam melakukan penanaman atau transplanting di polybag besar ini yaitu pertama-tama kami mengisi polybag ya, seperti ini, mengisi polybag dengan penuh berisi tanah, yang kemudian kami lobangi dengan alat yang kami buat sendiri, yaitu pipa, lupa ini ukurannya berapa inci, pipa yang kemudian kami bikin gagang teman-teman untuk memudahkan, sehingga nanti terbentuk lubang seperti ini. Nah, dan ketika bibit itu kita masukkan, dia pas letak di lubang itu gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian karena kami tidak melakukan pencampuran terhadap pupuk organik
Jadi kita bantu dengan pupuk fosfat ya teman-teman. Ini pupuk fosfat, yang mana pupuk fosfat ini kita campurkan ke dalam lubang tanam di polybag besar yang akan kita pakai atau kita gunakan. Cukup kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita ambil secukupnya, kemudian kita masukkan, kita taburkan. Kita ambil, kita taburkan. Ambil, kita taburkan. Begitupun seterusnya. Hal ini bertujuan karena kita berharap dengan pemberian pupuk fosfat ini teman-teman, perakaran dapat merangsang perakaran pada kecambah kelapa sawit yang sudah kita tanam ini, sehingga ketika dia memiliki perakaran yang cukup banyak, daya serap dia terhadap unsur hara yang kita berikan nantinya juga cukup baik. Nah, seperti ini teman-teman. Tingginya ini kira-kira ada 7 atau 6 cm ya teman-teman ya, dan telah memiliki 3 helai daun. Nah, ini tinggal kita robek aja teman-teman. Kita robek aja seperti ini. Nah, usahakan pada saat pembukaan polybag teman-teman, itu kita tidak memecahkan bola tanah yang ada ya, sehingga bibit kelapa sawit kita itu tidak mengalami stres yang berkepanjangan gitu teman-teman. Setelah ini tinggal kita masukkan aja. Setelah dimasukkan, posisinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masih kelihatan nih tanahnya. Cukup kita tambahkan dengan tanah lagi. Kita tambahkan dengan tanah lagi ya, hingga tertutup semuanya. Nah, seperti itu ya. Dan hal ini kita lakukan sama terhadap bibit-bibit yang lain juga seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini berdasarkan buku teknis yang kami dapati, bibit sawit ini kita melakukan penyiraman setelah dipindahkan di main nursery itu minimal 1 hari itu kita penuhi sebanyak 2 liter per polybag penyiramannya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk menjaga tekstur tanah atau media tanam kita agar tetap gembur. Tapi kalau memang tidak dapat terpenuhi, 2 liter nggak cukup sehari, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting disiram. Yang masalah kalau nggak disiram. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ditransplanting itu kita tidak langsung memberikan pupuk teman-teman, dimana pupuk itu diberikan pada saat bibit telah berusia 15 minggu. Nah, berarti kita transplanting ketika umur 12 minggu. Setelah itu kita akan menjeda atau memberhentikan pemberian pupuk selama 3 minggu ke depan. Nah, dan di akhir 3 minggu itu, di minggu ke-15 kita memberikan pupuk. Nah, pupuk yang digunakan adalah, kalau kami di sini menggunakan pupuk mutiara ya teman-teman, 16 yang mana akan diaplikasikan dengan cara dikocorkan, yaitu dengan dosis per bibit adalah 2,4 gram ya teman-teman. 2,4 atau 2 gram juga cukup, atau 2,3 gram. Secukupnya aja teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kohe kambing, berikan kohe kambing sementara nggak apa-apa, nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih pupuk kimia terus juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus teman-teman. Tapi tujuan pemberian pupuk
1616 ini kita adalah mengejar yang namanya pupuk fosfat. Nah, pupuk fosfat itu kan NPK teman-teman. NPK itu berarti nitrogen, fosfat, dan kalium. Kita mengejar unsur fosfatnya yang sebesar 16%. Maka kami menggunakan pupuk Mutiara 16-16-16 yang warna biru itu teman-teman ya. Dimana hal ini bertujuan untuk yaitu tadi memberikan rangsangan atau percepatan pertumbuhan akar pada bibit kelapa sawit kita ini. Nah, seperti itu teman-teman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Semoga video kami kali ini bersama Sersan Sawit, sharing santai tentang sawit, bisa memberikan informasi baru untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.